Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali. Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-24 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai radio button pada elemen form di HTML. Dan di sini saya sudah punya file pertemuan_24.html dan sudah saya jalankan juga di aplikasi web browser atau Google Chrome. Nah, untuk radio button pada elemen form itu digunakan untuk membuat daftar pilihan di mana beberapa pilihan tersebut hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Misalnya, kita akan membuat daftar pilihan yang terkait dengan jenis kelamin, di mana di antara kedua pilihan tersebut, hanya satu yang diperbolehkan oleh user untuk dipilih, ya. Kalau bukan laki-laki berarti perempuan. Nah, untuk membuat input, ya, dengan radio button, ya, ini kita awali dengan tag input seperti ini. Kemudian, nilai dari atribut tabnya, ini kita ganti dengan radio. Nah, sampai di sini, jangan lupa di save. Kita lihat dulu hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan lingkaran kecil seperti ini yang bisa diklik oleh user. Atau ini bisa kita berikan keterangan yang terkait dengan radio button. Ini saya bungkus dengan tag P ya. Kita kasih masuk ke dalam paragraf. Kemudian tag penutup P-nya ini saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini saya tambahkan keterangan misalnya jenis kelamin. Selanjutnya jika saya refresh di web browser, ini sudah ada jenis kelamin. Nah, untuk memberikan daftar pilihan yang terkait dengan radio button ini bisa kita ketik di sini ya. Setelah tutup kursiku dari tag input. Misalnya di sini laki-laki. Ya, saya refresh di web browser. Sudah ada. Selanjutnya, untuk membuat daftar berikutnya, perempuan, di sini kita buka tag input lagi. Kemudian nilai dari atribut type kita ganti dengan radio. Kemudian di sini perempuan. Sampai di sini jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya di web browser. Refresh. Dan kita sudah punya dua daftar pilihan di mana di antara dari kedua pilihan ini itu hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Nah, akan tetapi jika saya pilih jenis kelamin laki-laki, ini sudah betul laki-laki. Kalau saya pilih perempuan, kalau saya klik, nah ini dua-duanya terpilih.
Jadi hati-hati kalau seperti ini. Jenis kelamin ada 2 laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita balik ke Visual Studio Code. Itu ada atribut namanya atribut name. Nah, nilainya ini jenis kelamin. Lalu di sini kita tambahkan lagi atribut yang sama, atribut name, kemudian nilainya jenis kelamin. Jadi fungsi dari atribut name ini ya itu untuk memberitahu web browser bahwa input dengan teppradu yang kita bikin ya itu merupakan satu grup. Nah, sekarang kalau kita lihat hasil di web browser, kita refresh. Kalau saya pilih laki-laki, jika user ya memilih perempuan, maka akan pindah ke perempuan tanpa di checklist keduanya. Ya, jadi itu merupakan efek dari atribut name. Jadi sekali lagi bahwa input radio yang kita bikin itu merupakan satu grup di mana nilai dari atribut name ini yaitu harus sama dan satu lagi atribut di sini untuk radio button yaitu atribut value. Kedua atribut ini ya name dan value itu wajib ada ketika kita membuat input dengan type radio. Ya, jadi sejauh ini atribut film itu tidak memiliki makna apapun. Ya, karena atribut film ini nanti akan diproses menggunakan bahasa yang lain. Ini misalnya bahasa PHP atau MySQL. Tentu kita nanti sudah berinteraksi dengan database. Atau ini bisa saya contohkan dalam kasus yang lain. Misalnya golongan darah. Di mana ini hanya tentunya yang satu yang boleh dipilih oleh user. Nah, misalnya di sini untuk daftar pilihan, misalnya golongan darah U. Yang ini saya ganti golongan darah B. Dan kita butuh lagi di sini, saya enter di bawahnya, buka tag input, kemudian nilai dari atributnya diganti dengan radio, lalu kita berikan atribut name. Nah, untuk atribut, untuk sementara ini kita samakan ya, ini jenis kelamin, nanti kita ganti sekalian. Lalu, satu atribut lagi, yaitu atribut value. Ya. Dan sekarang ini kita sesuaikan dengan daftar pilihannya ya. Kalau di sini AB, maka di sini AB. Ya. Karena nilai dari atribut value ini akan dikirim ke server database. Yang satu lagi di sini. Input dengan type radio, lalu atribut name, selanjutnya pilih jenis kelamin, lalu atribut atribut value, lalu golongan darah A. Sampai di sini kita lihat langsung di web browser. Kita refresh. Nah, golongan darah, saya pilih golongan darah O. Kalau saya pilih B, maka yang dipilih B.
Kalau saya pilih AB, maka yang dipilih AB, dan kalau saya pilih A, maka yang dipilih adalah A. Hati-hati di sini jika menggunakan video. Hati-hati di sini mengenai nilai dari atribut value. Nah, di sini daftar pilihannya adalah golongan darah O ya, tapi nilai dari atribut film adalah laki-laki. Hati-hati nilai ini yang nanti akan dikirim ke database. Ini kita sesuaikan perempuan, kita ganti bebas apa namanya. Dan untuk atribut name, yang ini sebenarnya apa bagusnya? Ini kita sesuaikan dengan keterangan yang terkait dengan radio button, ya. Dalam hal ini golongan darah. Berarti yang jenis kelamin itu kita ganti dengan golongan darah. Nah, ini bisa diblokir seperti ini. Kemudian tekan Ctrl D, Ctrl D, ya sebanyak 3 kali. Lalu Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, dan Ctrl D lagi. Untuk memblok kata yang sama. Di sini kita bisa ganti sekalian. Ini golongan underscore darah. Jadi, satu tips untuk pemberian nilai dari atribut name, ya, misalkan jangan menggunakan spasi. Kalau misalkan terdiri dari beberapa kata, atau misalkan kata tersebut, pisahkan dengan tanda underscore. Ya, jadi begitu mungkin mengenai radio button pada elemen form di HTML yang digunakan untuk membuat daftar pilihan, di mana dari beberapa daftar pilihan tersebut hanya satu yang diperbolehkan oleh user untuk dipilih. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.